apa ya, kasih kepada sesama manusia, dan bahkan apa, mendoakan musuh. Ya, Yesus mendoakan musuh, ya, kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada Allah. Dan yang berikut dia mengajarkan juga tentang menghormati pemerintah. Makanya kan dia katakan kalau kita pemerintah, misalnya kita harus pajak. Kemudian kasih kepada Allah, kita juga harus menghormati Allah. Ya. Kemudian ajaran-ajarannya itu adalah tentunya tentang moral. Ya. Di dalam itu kan jangan kamu berzinah, ada itu. Ya. Jangan mencuri, itu 10 perintah Allah, itu jelas itu. Kemudian kalau Anda bilang tidak ada larangan, berarti Anda salah. Bahkan Yesus mengatakan jangan berzinah, jangankan berzinah, memandang seorang wanita sudah mengingini untuk mengingini untuk melakukan zina, itu sudah berzinah, walaupun tidak secara langsung. Oke, saya mau tanya tentang Muhammad. Coba Anda utarakan seperti apa Muhammad. Ini seperti apa? Ini ajaran atau rupa? Ya, ajaran Muhammad. Ajaran, oke. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi buah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jika Anda ingin lebih mengetahui lebih detail, maka Anda mengkaji dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran, ya, pengajaran tentang spiritual, tentang sosok disembah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam Al-Quran, khusus di dalam surah Al-Ikhlas, bahwasanya Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya kita boleh membalas kezaliman yang diarahkan kepada kita dengan zalim yang serupa. Sementara ajaran yang disampaikan dalam Bible, ketika kita tidak boleh melawan, dalam Matius 5 nomor 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu bukanlah sebuah pengajaran, tetapi sebuah pembodohan. Kalian selaku iman Kristen, Yesus saja ketika dia memikul salib dan hendak disalibkan, dia digampar. Yesus marah. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Yesus saja nggak terima dipukul. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Dia tidak memberikan lagi gamparan berikutnya. Nah gampar lagi nah gampar lagi nah. Itu yang tertulis dalam Matius 5 nomor 39 hanya menye-menye saja dan merupakan sebuah pembodohan. Sekarang saya tanya sama Dinda pengikut jalan lurus. Yang mana Anda amalkan? Ya, ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW, atau ajaran dari Yesus itu sendiri? Jika datang orang ke rumahmu melakukan kejahatan dengan merompak rumahmu, dia memperkaus istrimu, apakah kau mau memberikan anak kandungmu? Oke. Saya jawab ya. Tapi sebelum saya jawab, Yesus kan pernah mengajarkan apa yang pemerintah. Jadi kita harus menghormati pemerintah. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya pemerkosaan, ya. Nah, saya tanya tadi dijawab dulu. Bentar. Dijawab dulu. Itu dulu dijawab, baru nanti dinarasikan ke yang lain. Ketika datang perompak ke rumah Anda, memperkaus istri Anda, apakah Anda mau memberikan anak perempuan Anda? Kenapa Anda memotong? Tidak, saya tidak memotong. Saya tidak lupa dengan pertanyaan saya. Anda tanggapi dulu pertanyaan saya, baru Anda bernarasi ke yang lain gitu loh. Saya akan tanggapi. Kan kalau silakan. Orang memperkosa anak saya, kan ada pemerintah, makanya Yesus mengajarkan hormat kepada pemerintah. Oke. Ini pemerintah belum tahu loh Dinda, ini perompak yang masuk ke rumah Anda. Ini perompak yang masuk ke rumah Anda, belum tahu, polisi belum tahu, siapapun belum tahu loh. Ya, itu asumsi Anda. Itu jawaban saya, tapi jangan bantah. Nanti sebentar Anda bantah. Nah, jangan dulu, kondisinya tidak seperti yang Anda pikirkan. Kondisi yang saya sampaikan ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Yang saya sampaikan, simak dulu, jalan lurus, simak dulu, abang Anda jalan lurus, dengar. Ketika di tengah malam, datang perompak ke rumah Anda, dia memperkaus istri Anda. Kejahatan yang dilakukan, dia merompak Anda, memperkaus istri Anda.
Apakah Anda boleh memberikan anak perempuan Anda ketika dia meminta? Jangan potong saya. Ya, silakan jawab. Silakan Jadi, jawab. jadi tetap ada pemerintah yang mengatur. Makanya kita harus menghormati pemerintah. Yang kedua, Anda Ini tunggu dulu, ini pemerintah belum tahu. Kejadian ini terjadi di tengah malam, di malam hari. Tidak ada yang tahu, perompak datang ke rumah Anda. itu kan Apa yang Anda sudah lakukan? jika, memangnya itu sudah terjadi. Itu kan cuma jika. Jadi itu belum Nah, terjadi. inilah analogi untuk mempresentasikan apa pendapat Anda terhadap apa yang tertulis dalam kitab Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya sudah jawab. Yang kedua, Anda bilang apa yang dilakukan oleh Muhammad Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mau memberikan anak perempuan Anda? sesuai dengan Al-Quran. Mana perintah Al-Quran bunuh cicak dapat pahala? Mana cium batu hitam bisa mendapat dihapus? Loh, kok lari? Aduh. Itu topiknya Dinda. Perintah cium batu hitam bisa hapus dosa. Iya, nanti saya jawab. Tapi analogi saya ini tadi, Dinda, tolong kamu jawab. Dapat Di pahala. tengah malam, perompak datang ke rumah Anda, gitu loh. Dia merampas harta Anda, memperkaos istri Anda. Lalu si penjahat ini meminta anak gadis Anda. Pemerintah belum ada yang tahu, tetangga pun nggak ada yang tahu, gitu loh. Yang tahu hanya kalian dalam satu rumah. Apa yang Anda lakukan? Kamu mengikuti Muhammad melakukan apa yang dilakukan di tertulis dalam Al-Quran. Aduh. Ini jawabannya ya. Inilah yang harusnya kau lakukan, gini loh. Inilah yang harusnya kau lakukan ketika kamu mengikuti Bible ini tertulis dalam Matius 5:42. Matius 5:42. Nih, Ternyata tidak tertulis ada. dalam Matius 5:42. Tidak Tadi saya ada katakan, ketika datang perompak ke rumah Anda, dia memperkaos istri Anda, lalu meminta anak perempuan Anda, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda mengikut Bible, maka harus Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan jangan menolong orang yang meminjam daripadamu. Tidak ada perintah. Berilah Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Tak boleh kau menolaknya. Jadi ketika ada perompak datang ke rumahmu, dia minta anak gadismu, harus kau berikan. Dan jika kamu tidak memberikan, kamu melakukan perlawanan dan berupaya melindungi istri dan anak-anakmu, maka ajaran yang kau amalkan itu ajarannya Islam. Tidak mengikuti apa yang Yang kedua, yang boleh Anda lakukan adalah berdoa. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jadi kalau kamu merasa teraniaya, istrimu teraniaya, anak-anakmu teraniaya, kau nggak boleh melawan. Kau harus mengasihi musuhmu. Dan kau berdoa ketika istri dan anakmu dianiaya. Muhammad tidak mau bilang, ternyata tidak ada. Kamu tidak bisa buktikan mana perintah bunuh ada aturan di Bible itu untuk lapor pemerintah dan lapor polisi, nggak ada. Mana juga perintah Doa yang ada. Ada. Berarti Muhammad mengajarkan syirik. Berarti Muhammad mengajarkan syirik. Kok Diminta kamu ikut? berhutang itunya. Berarti Kalau larinya kamu kepada pengajaran Islam, Bible-nya nggak bisa dijawab, Pak. diajarkan oleh Muhammad yang tidak sesuai dengan Pak mengikut jalan lurus. Yang ditanyakan tadi tentang ayat Bible tadi Anda nggak bisa jawab, Anda bawa Al-Quran gitu maksudnya. Mana Jadi perintah nggak ada sunat? jawabannya di dalam Ada Kristen. perintah sunat tapi kamu sunat. Yang ditanyakan tadi tentang Lalu Bible, Muhammad Pak. sunat. Di Bible itu diperintahkan begitu. Anda nggak bisa menjawab masalah yang ditawarkan oleh Paru. Kalau di Al-Quran tadi, nanti kalau Anda sudah menjawab, akan Tidak. dijelaskan, Pak. Nggak Ada masalah. tidak? Ada tidak perintah Semua sunat? dalam Islam ada penjelasannya. Tapi masalahnya Tidak Bible Anda ada tadi perintah dipertanyakan sunat. Paru, Dan kasus sunat. tadi nggak bisa Anda jawab, Pak. Muhammad juga tidak ada Dan sunat, Kristen. tidak ada dalil dalam Al-Quranmu. Bible tadi perintahnya begitu, Pak. Jadi kamu ikuti apa? Diam tidak ya. Sekarang aku jawab pertanyaanmu ya.
Kamu Nih sekarang aku jawab. dan tidak Silakan, ada apa pertanyaan? dalil Silakan, silakan. Kau udah mencret, silakan juga pertanyaan. Silakan. agama tapi tidak ada apa pedomannya. Ya apa pertanyaanmu Dinda? Silakan. Aduh, udah tua dia, marah-marah dia. Tidak disunat. Bagaimana Muhammad tidak disunat? Iya, Kamu sunat. pertanyaanmu Kamu apa? beragama. Ikut-ikutan beragama tapi ikut. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Muhammad mengikuti Al-Quran atau tidak? Ya, terus? Mana perintah cium batu hitam bisa hapus dosa? Terus? Mana cium batu hitam bisa hapus dosa di Al-Quran? Quran surah berapa ayat berapa? Mencium batu hajar aswad menghapus dosa, perintah bersunat di mana? Terus apa lagi? Ya apa lagi? Apa lagi? Tadi apa lagi kamu bilang? Bunuh Apalagi? cicak dapat pahala. Bunuh cicak dapat pahala. Bunuh cicak dapat Apa? pahala. Oh, bunuh Bunuh cicak cicak. dapat pahala. Itu. Oke, Bang Faruk jawab Dindanya. Abangnya jawab Quran surah- Dindanya. Boleh di-mute Quran Dinda? surah berapa? Quran Oke, surah saya berapa? jawab Dindanya, boleh ya? Di-mute Quran dulu surah Dindanya. Di-mute Dinda. Siap. Oke, mute Dinda ya. Dengar. Nah, inilah bukti teman-teman Kristen ini nggak ngerti apa-apa tentang iman Islam. Dia berupaya memahami Islam sebagaimana dia memahami imannya yang amburadul. Karena apa? Dengar. Dia meminta segala sesuatu harus tertulis eksplisit di dalam Al-Quran. Karena apa dia meminta gitu? Wajar. Karena tidak ada nabinya Kristen. Kristen itu nggak punya nabi. Tuhannya dulu dalam iman mereka, Tuhannya langsung yang turun ke dunia menyampaikan pengajaran. Udah gitu pun diingkari. Ini ketunjukan data kepadamu Dinda. Kami mematuhi Nabi Muhammad SAW dan Nabi memberikan pengajaran dan ilmu kepada kami itu punya legalitas. Legalitas yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 59. Dulu ya, banyak data aku beri kepadamu Dinda. Nah, di sini tertulisnya ya ayyuhalladzina amanu ya ati Allah wa ati Rasul, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW. Siapa Rasul ini? Ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika kami mematuhi dia. Sementara di dalam Bible tidak ada ayat mengatakan, Yesus mengatakan, wahai Kristen, patuhilah aku, patuhilah Paulus. Nggak ada. Patuhilah aku, patuhilah Yohanes, Markus, Lukas, dan patuhi juga lah Paulus. Tidak ada. Dipatuhi, tapi kalian patuh sama dia, gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena kalian lebih condong kepada hawa nafsu kalian. Sementara ketika kami patuh kepada Rasul, itu diperintahkan oleh Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Siapa Rasul ini tadi? Kita buka di dalam surah Al-Fat ayat 29. Kita ada pengajaran ini. Ya. Nih. Quran surah Al-Fat ayat 29. Nih. Original teksnya. Muhammadur Rasulullah. Ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika dia mengklaim dirinya Rasul. Ada legalitasnya dalam Al-Quran yang tertulis dalam surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Sementara Paulus ketika mengklaim dirinya Rasul, itu klaim sepihak. Tidak ada Yesus mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Bapak juga tidak mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengklaim dirinya utusan. Dan dalam Yohanes 17 nomor 8 dia mengklaim menerima firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah ketika Paulus menjadi rasul, dia nyampaikan firman apa lagi? Sementara semua firman telah disampaikan oleh Yesus. Ketika dia mengklaim dirinya Nabi, ini legalitas atas dirinya dulu semua ya, saya kasih data Dinda ya. Ketika dia mengklaim dirinya Nabi, ada datanya dalam surah Al-Adab ayat 45.
Di sini jelas dia dipanggil dengan panggilan Nabi, ya ayuhan Nabi. Dan artinya, ya, wahai Nabi Muhammad SAW. Sementara ketika Paulus bertemu dengan sosok Yesus, ya, yang dalam bentuk cahaya yang tertulis dalam KPR 9, tidak ada Yesus mengatakan, ya Rasul Paulus, nggak ada. Ujuk-ujuk Paulus dari Rasul. Ini yang data terakhir. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran, tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini Sudah, bro. Ini datanya nih, bentar Dinda. Nih. Al-Jum'ah ayat 2 ya. Nih. Oke, sudah. Boleh saya tanggapi? Nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka, ya, sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta memberikan pengajaran kepada mereka kitab Al-Quran dan Sunnah. Oke, sudah. Boleh saya Nabi tanggapi? Muhammad SAW, sedikit lagi Dinda. Nih, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas yang begitu komplit dari Allah ketika menyampaikan pengajaran. Apa pengajarannya Nabi? Kalau kau membunuh cicak, kau dapat pahala. Karena apa? Cicak itu hama. Kotoran dari cicak itu bisa masuk ke dalam makanan. Ketika kita makan, kita akan kena penyakit karena kotoran cicak tadi. Beda sama kalian ya, mungkin cicak kalian pelihara di rumah kalian. Oke, sudah. Anehnya, ketika Nabi mengajarkan bunuh cicak dapat pahala kau tak terima, kenapa kau menerima pengajaran bunuh Tuhan dapat hapusan dosa? Kenapa kau percaya? Oke, cukup. Cicak Boleh. dapat pahala kau tolak. Bunuh Tuhan dosa ditebus kau percaya. Oke. Lebih pilih mana, bunuh cicak atau bunuh Tuhan? Pasti. Oke, sudah. Sekarang tunggu dulu Dinda. Sekarang saya tanya, ketika Lukas mengajarkan untuk menjadi pengikut Yesus harus benci kepada bapak, mama, istri, anak, keluarga dan diri sendiri. Di mana legalitas dari bapak yang membenarkan pernyataan Lukas yang tertulis dalam Lukas 14 nomor 6? Silakan. Oke, saya mau tanggapi ya. Jadi Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad terdapat di dalam Al-Quran. Bunuh cicak dapat pahala itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian Anda juga bilang bunuh cicak karena cicak itu kotorannya itu kotor ya. Itu bukan latar belakang kenapa kamu harus bunuh cicak. Itu bukan latar belakangnya karena apa? Cicak itu dianggap meniup api untuk membakar Ibrahim. Itu juga nggak masuk akal. Masa cicak akan meniup kemudian akan membakar Ibrahim? Itu konyol itu. Itu dongeng itu. Itu dongeng. Jadi itu alasannya mengapa kamu bunuh cicak. Kenapa cicak di zaman Ibrahim kamu jadikan tumbal pada zaman cicak ini? Apakah zaman Ibrahim itu sama dengan cicak hari ini? Itulah Muslim. Saya tidak ada ngomong gitu. Jangan dipotong. Waktu kamu ngomong, aku tidak potong. Waktu kamu ngomong, aku tidak potong. Kamu jangan mengatakan sesuatu. Waktu kamu ngomong, saya tidak potong. Kenapa takut ya? Saya tidak ada mengkorelasikan antara Kenapa takut Muslim? Kenapa takut Muslim? Jadi intinya cicak itu dibunuh bukan karena kotor tapi apa? Karena cicak membantu Ibrahim meniup api sehingga Ibrahim terbakar. Itu dongeng. Itu dongeng di masa lalu. Nggak mungkin cicak meniup api kemudian Ibrahim terbakar. Dongeng itu bro. Itu ketahuan ajaran Muslim dongeng. Saya nggak ada ngomong kayak gitu tadi. Itu dongeng bro. Adakah cicak meniup api? Adakah cicak bisa meniup api kemudian membakar Ibrahim? Itu dongeng. Itu dongeng abad ke-7 ya. Itu dongeng abad ke-7 bro. Yang kedua. Dengar dulu Dinda. Kau diskusi udah tua itu yang dewasa lah diskusinya. Aku kan udah bilang. Takut. Kenapa kamu takut? Ini waktu saya. Ini waktu saya. Waktumu pun kalau kau sudah mulai ngantuk, berarti kamu takut berdebat dengan saya.
Saya udah katakan tadi berdebat dengan saya. ketika menyampaikan pengajaran, dia sudah dapat legalitas dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Mana dalilnya bro di Al-Quran bunuh cicak dapat pahala? Gak ada itu, gak ada. Itu ajaran syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mana di dalam Al-Quranmu? Yaitu Al-Sunnah surah Al-Jumu'ah ayat 2 gitu loh. Menyekutukan Allah dengan sesuatu itu Dikatakan di dalam ajaran dari Nabi Muhammad SAW ini begini gitu loh. Sekarang saya tanya, silakan kamu tanggapi. Sebutkan legalitas. Kenapa aku di mute? Kenapa aku di mute? Kenapa waktu saya bicara Udah nggak kooperatif kayak gini diskusinya. Aku bicara kamu. Sekarang kau tanggapi. Sebutkan legalitas apa yang dimiliki Lukas ketika menyampaikan pengajaran bahwasanya kalau ikut Yesus harus benci kepada orang tua, istri dan anak-anak, bahkan tinggal sendiri. Silakan. Kamu bunuh cicak bukan karena kotor. Kamu bunuh cicak ada masalahnya di zaman dahulu. Ya karena apa? Cicak membantu meniup api sehingga Ibrahim terbakar. Tapi itu apa itu? Itu dongeng. Itu dongeng bro. Ajaran dongeng. Kenapa ajaran dongeng abad ke-7 dibawa-bawa sampai sekarang? Apa salahnya cicak sekarang? Kamu cukup ternak cicak 1 kali pukul 100 pahala. Bayangkan kalau Anda punya 1000 cicak. Puk, puk, puk. Oh berapa banyak pahala yang tetapi itu syirik bro. Itu ajaran Muhammad syirik karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah bunuh cicak dapat pahala sekali tepuk 100 pahala. Itu apa? Itu syirik. Tetapi sekarang saya tanya bagaimana dengan membunuh Tuhan? Kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Nah, saya tanya, kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Saya tanya, kenapa? Bagaimana dengan membunuh Tuhan dapat pengampunan dosa? Jawab dulu saya. Kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Siapa mengikuti ajaran syirik? Menyekutukan itu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pahala. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pahala. Kenapa cicak berikan pahala? Saya tanya, hanya Tuhan yang bisa memberikan pahala. Kenapa cicak bisa memberikan pahala? Bukankah itu sudah menyamakan? Bukankah itu sudah menyamakan Allah dengan cicak? Bukankah itu sudah menyamakan Allah dengan cicak? Oke, sekarang saya tanya ke kamu, Dinda, dengar. Ya, dimit aja dulu ya moderator. Berikan dalilnya kenapa kau percaya dengan membunuh Tuhan dapat penebusan dosa. Silakan. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Kenapa cicak dapat memberikan pahala? Saya tanya kamu. Mana? Berarti Tuhanmu sama dengan cicak, betul? Tidak ada legalitasnya dalam surah cicak, betul? Sudah ada legalitasnya Dinda. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Berarti cicak sama dengan Tuhanmu. Legalitas apa yang dimiliki? Legalitas apa yang dimiliki Paulus ketika dia mengatakan untuk berarti Tuhanmu sama dengan cicak, betul? Orang tuanya, silakan. Legalitas apa? Sama dengan cicak, betul? Legalitas apa? Terus Tuhanmu sama dengan cicak, betul? Sebutkan legalitasnya, ya. Iman Kristen yang mengatakan bunuh Tuhan dapat penebusan dosa. Mana legalitasnya? Nanti Tuhanmu sama dengan cicak, betul? Karena Tuhan memberikan pahala. Dapat penebusan dosa. Bunuh legalitasnya. Berarti kamu menyamakan Tuhan dengan cicak? Amalannya Pak, pahalanya bukan cicak Pak. Amalan perbuatannya Pak. Setuju? Tidak ada di situ bilang amalan. Di situ tidak berbicara tentang amalan. Kalau membunuh Tuhan Pak, amalannya gimana Pak? Ini Kristen. Udah, biar Bang Bojo, dia udah emosi Bang Bojo. Ujung-ujungnya menghujat dia udah. Tapi kita udah rekam ya teman-teman ya. Jadi saya udah kasih datanya tadi. Pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu dapat legalitasnya. Kan ada dalilnya tadi. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 gitu loh. Kami bunuh cicak dapat pahala, kalian komplain. Kalian bunuh Tuhan dapat penebusan dosa, kalian percaya gitu loh. Ya, tadi teman-teman, yang hujan.